Halo semuanya, kalau misalnya udah ada aku, berarti kita bakalan balik lagi belajar IPA. Topik yang bakalan kita pelajarin hari ini adalah magnet, nggak kayak materi-materi sebelumnya yang panjang lebar. Kita bakalan bahas materi yang cukup sedikit, dan karena materinya cukup kompak gitu ya, cukup padat. Gitu deh, yang kita mau pelajarin hari ini adalah pendahuluan magnet, lalu ada jenis magnet, lalu kita akan mengelompokkan benda berdasarkan kekuatan magnetnya. Lalu ada sifat magnet, lalu benda magnetis dan non magnetis, nanti kita belajar itu apa, dan yang terakhir adalah medan magnet. Jangan lupa disiapin catatan terus pulpen karena kita bakalan segera mulai pembelajaran. Oke, pertama kita bakalan bahas sedikit tentang magnet ya, pendahuluannya gitu. Jadi kayak apa itu magnet dan sejarahnya. Jadi magnet itu adalah objek atau benda yang dapat menarik benda lain, tapi dari bahan tertentu aja. Jadi nggak semua benda itu bisa ditarik sama magnet. Contohnya kayak besi, nah itu bisa ditarik sama magnet. Tapi kalau kayu itu nggak bisa ditarik sama magnet. Nah magnet itu pertama kali ditemuinnya di mana? Jadi magnet sendiri itu diambil dari kata magnetis litos. Jadi itu adalah bahasa Yunani yang berarti batu dari magnesia. Magnesia itu adalah kota. Jadi sebuah kota di Yunani. Magnesia itu nanti adalah tempat pertama kalinya orang discover atau menemukan ada suatu objek yang bisa menarik benda-benda di sekitarnya gitu. Yang kedua, kita bakalan bahas tentang jenis magnet. Yang pertama itu ada magnet alami, dan yang kedua itu adalah magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang memiliki sifat kemagnetan alami. Jadi nggak ada campur tangan manusia. Jadi emang ini itu magnetnya memang udah berasal dari alam gitu. Jadi bisa ada dari batu magnet, terus ada gunung Ida di kota Magnesia gitu kan. Terus ada magnet bumi. Nah, magnet bumi itu apa? Nanti kita bakalan belajar di kelas. Aku mau kasih sedikit spoiler bahwa magnet bumi ini yang akan menjadi penentu migrasi dari hewan-hewan seperti burung, ikan salmon, dan juga penyu. Panjangnya gimana, ceritanya gimana, nanti kita bakalan bahas di kelas ya. Nah, yang kedua itu adalah magnet buatan. Nah, baru magnet buatan ini adalah magnet yang dibuat oleh manusia dengan bahan besi atau baja gitu. Nanti kita bakalan tahu nih kenapa sih yang dipakai besi atau baja gitu. Habis ini kita belajar ya. Nah, next itu ada bentuk magnet buatan. Yang pertama ya bisa dilihat yang paling atas itu yang ada magnet U ya. Biasanya di film Tom and Jerry sering banget kepake nih magnet U. Nah, ini itu sudah magnet silinder karena bentuknya silinder. Terus ada keping cakram atau biasa dibilangnya juga adalah magnet lingkaran. Terus ada ladam ya. Ladam itu sebenarnya magnet yang mirip tapal kuda. Lalu ada jarum ya, jarum, magnet jarum, sudah magnet cincin, dan ada magnet batang. Nah, jadi mereka ini biasa dipakai fungsinya beda-beda. Kalau magnet U biasanya untuk bel listrik, silinder biasanya untuk dinamo. Terus yang magnet lingkaran atau keping cakram biasanya untuk hiasan ya di kulkas gitu kan. Terus yang ladam atau tapal kuda itu biasanya untuk generator. Yang cincin biasanya untuk speaker, yang jarum biasanya teman-teman bisa lihat di kompas. Dan juga ada yang batang ya, magnet batang. Itu biasanya ada di pintu kulkas gitu, ada di pintu-pintu. Gitu. Next, itu ada sifat magnet buatan. Nah, sifat magnet buatan itu yang pertama ada magnet tetap dan magnet sementara. Kalau magnet tetap itu namanya magnet yang permanen. Nah, lawan katanya permanen adalah remanen ya. Jadi jangan salah, bukan tidak permanen tapi remanen ya. Mungkin ini kata-kata baru buat teman-teman. Yang pertama, kalau misalnya magnet tetap, jadi itu sifat kemagnetannya permanen, walaupun proses dalam pembuatannya itu udah dihentikan. Kalau misalnya magnet sementara, sifat kemagnetannya itu sementara, jadi hanya saat proses pembuatan, nanti dia bisa hilang, gitu. Next itu tentang pengelompokan benda berdasarkan kekuatan magnetnya. Yang pertama itu ada benda ferromagnetik. Jadi benda-benda ini dapat ditarik kuat ya oleh magnet. Contohnya apa? Baja, besi, nikel, kobalt. Oleh karena itu, benda-benda ini juga bisa nanti buat dijadiin bahan pembuatan magnet. Gimana cara membuat magnet? Nanti kita bahas di kelas. Terus yang kedua ada paramagnetik.
Jadi benda-benda yang dapat sebenarnya bisa ditarik sama magnet, tapi lemah gitu, tarikannya nggak sekuat yang benda-benda ferromagnetik. Contohnya itu yang pertama ada aluminium, tembaga, dan platina. Yang ketiga adalah benda-benda diamagnetik, benda-benda yang menolak magnet. Maksudnya menolak magnet bukan kayak kalau ada magnet dia malah menjauh ya. Maksudnya kalau ada magnet ya dia nggak bereaksi apa-apa, dia nggak tarik-menarik atau dia nggak tolak-menolak gitu. Jadi ya udah dia biasa aja. Contohnya ada emas, jangan salah, emas itu nggak bisa nggak bisa tarik-menarik sama magnet. Lalu ada seng, ada merkuri itu adalah satu logam. Terus ada plastik dan juga ada kayu gitu. Oke, next kita bakalan bahas tentang sifat dari magnet gitu ya. Jadi sifat magnet secara umum. Yang pertama jelas banget karena magnet itu artinya adalah objek yang dapat menarik benda. Jadi ya sifat magnet yang pertama adalah dapat menarik benda. Tapi hati-hati nggak semua benda. Tadi kita udah belajar ya, itu hanya benda-benda tertentu aja. Di situ ada contohnya, aku kasihin ada logam, besi, baja, nikel gitu ya. Next adalah membentuk gaya magnet. Jadi ada yang namanya nanti kita belajar di subtopik selanjutnya adalah medan magnet. Nah, jadi di daerah-daerah medan magnet itu akan timbul gaya magnet, yaitu apa? Gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak gitu. Nanti kita bakal belajar ya di subtopik selanjutnya. Yang kedua adalah memiliki dua kutub. Jadi ada kutub utara dan ada kutub selatan. Nah, apa itu kutub? Jadi kutub magnet adalah daerah yang berada pada ujung magnet dengan kekuatan paling besar. Kalau misalnya kutub utara itu bahasa Inggrisnya north. Jadi lambangnya itu adalah N. Biasanya warnanya di magnet itu adalah merah. Nah, kalau misalnya kutub selatan itu bahasa Inggrisnya south. Jadi lambangnya S. Nanti di magnet itu warnanya biru. Nah, tapi kalau misalnya magnetnya bentuknya lingkaran, Kak, kan nggak ada ujung-ujungnya ya. Dia bentuknya rounded gitu. Terus yang mana yang kutub utara, yang mana kutub selatan? Itu ada di permukaannya. Bentuknya kan biasanya kayak ini ya, koin gitu kan. Kalau misalnya magnet yang bentuk lingkaran, nah itu permukaan yang depan sama permukaan yang belakang itu mempunyai dua kutub yang berbeda. Misalnya yang depan itu kutub utara, yang belakang itu kutub selatan gitu ya. Next, itu ada tarik-menarik dan tolak-menolak gitu. Jadi ternyata dalam part of menarik benda itu ada benda yang bisa sama-sama tertarik dan ada yang sama-sama tolak-menolak gitu. Bagaimana kondisinya? Kapan dia tarik-menarik dan kapan dia tolak-menolak? Kalau misalnya tarik-menarik, dia itu adalah ketika kutub yang sama kamu dekatkan. Misalnya gini, ini adalah suatu magnet. Nah, ini ujungnya di sini itu sama kutub utara. Nah, terus ada magnet lagi. Ujungnya yang di sini itu kutub utara. Maka mereka akan saling tolak-menolak. Tapi kalau misalnya yang ujung di sini kutub utara, yang ujungnya di sini itu kutub selatan, maka mereka akan tarik-menarik. Bahkan kalau misalnya jaraknya dekat, mereka bahkan bisa sampai nempel gitu. Next, sifat magnet itu bisa hilang. Baik yang magnet alami maupun magnet buatan. Mereka awalnya akan melemah dulu, lalu akan menghilang. Bisa dipercepat penghilangannya dengan pembakaran gitu. Next itu adalah menembus benda non-magnetik. Maksudnya gimana? Kita baca dulu ya. Gaya magnet masih berpengaruh walaupun ada penghalang benda non-magnetis. Apa itu benda non-magnetis? Ada terms baru di sini. Benda non-magnetis adalah sebenarnya benda-benda yang tadi ya, yang nggak ada efeknya sama magnet, atau kita bisa bilang salah satu masuk ke kelompok benda-benda diamagnetik gitu. Kita ambil contoh, misalnya benda non-magnetisnya adalah kertas ya. Ini aku punya kertas di sini. Nih, misalnya aku akan naruh paku ya, di atasnya paku. Dan ini adalah magnet. Jadi ini adalah magnet ya. Magnet ya, kita asumsi ini adalah magnet. Aku juga nggak terlalu punya banyak magnet kebetulan di rumahku. Nah, jadi si magnet ini misalnya kamu gerakin ke sini, nanti pakunya bakalan ikutan gerak. Jadi dia masih bisa menarik si paku ini walaupun ada penghalang. Kamu gerakin misalnya si magnetnya ini ke sini, nanti pakunya juga bisa gerak ke arah sini gitu. Kamu gerakin lagi, nanti dia bisa ikutan gerak gitu. Karena walaupun ada si penghalang berupa benda non-magnet di sini, ternyata magnet itu masih bisa gitu menarik benda yang magnetis atau benda-benda yang bisa tertarik oleh magnet. Nah, kekuatannya itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, ketebalan penghalang. Jadi, ketebalan si kertas ini.
Ya, ketebalan kalau dalam hal ini adalah kertas. Kalau kertasnya makin tebal, kemungkinan magnetnya udah nggak akan bisa menarik lagi. Atau kita asumsikan aja bahwa kertas ini aku ganti sama kayu. Kemungkinan magnetnya nggak akan bisa lagi menarik benda-benda magnetis di atasnya, gitu. Benda-benda yang bisa tertarik oleh magnet gitu di atasnya. Dan yang kedua, kekuatannya dipengaruhi oleh jarak magnet dengan benda magnetis gitu. Misalnya even aku ini masih deh sama-sama kertas. Terus di atasnya tadi sama-sama masih ada paku. Tapi magnetnya itu aku taruh di sini. Ya di sini nih. Nih, nggak akan bisa ketarik lah ya pakunya terlalu jauh gitu. Jadi ada dua ya tadi aspek kekuatannya. Oke, next kita bakalan baru dibahas. Tadi kan kita udah sempet ya mention dikit-dikit benda magnetis, benda non-magnetis gitu. Tadi aku udah sempet mention sebenarnya bahwa benda magnetis adalah benda-benda yang dapat tertarik oleh magnet, dan benda-benda non-magnetis adalah benda-benda yang nggak bisa tertarik oleh magnet gitu. Nah, di slide berikutnya itu akan ada tulisan ayo kelompokkan. Nah, kalian coba kelompokin dulu mana yang menurut kalian aja bisa tertarik dan yang mana yang nggak bisa tertarik oleh magnet gitu, yang mana yang magnetis, yang mana non magnetis. Jawabannya apa? Kita bakalan bahas di kelas. Oke, next baru yang seperti tadi aku janjikan, kita bakalan bahas tentang medan magnet ya. Medan magnet itu apa? Adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, sebenarnya kita nggak bisa nih ngelihat medan magnet ini secara kasat mata gitu. Tapi ketika misalnya ada dua magnet ya, terus habis itu kamu menaburkan yang namanya serbuk besi, nanti akan terbentuklah garis-garis ini nih, garis-garis seperti ini. Nah, garis-garis gaya magnet ini ternyata akan membentuk sebuah pola tergantung dari magnetnya gitu loh. Nah, yang pertama itu bisa dilihat di gambar. Yang pertama ada magnet tunggal ya. Tetap kalau magnet tunggal dia itu garis gaya magnetnya seperti ini nih, dari utara ke selatan, terus dari ada yang seperti inilah ya. Nih, kalian lihat nih, ada yang kayak utara ke selatan, terus ada yang selatan ke utara, terus ada yang ke arah sini, ada yang ke arah sini gitu ya. Nah, kalau yang kedua itu adalah dua magnet tapi kutubnya itu berbeda. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini ada utara dan di sini selatan. Nah, kalau misalnya tadi kutubnya berbeda, tadi udah aku jelasin ya, berarti mereka akan tarik menarik. Ini teman-teman bisa lihat nih. Nah, di sini nih polanya. Mereka akan tarik menarik nih. Nah, ini ya di sini. Berbeda hal dengan gambar yang terakhir, yaitu adalah dua magnet dengan kutub yang sama. Tadi sempat aku jelasin di belakang, kalau kutubnya sama maka mereka akan menolak. Nah, teman-teman bisa lihat nih bahwa si garis gaya magnet atau polanya itu kayak menjauhi ya. Nih di sini ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini. Beda sama yang gambar yang di tengah nih. Mereka nggak mau ngedeketan gitu. Oke, sekian dari aku. Semoga kalian bisa ngerti. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, feel free banget buat nanya nanti di kelas. Di kelas kita bakalan belajar lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi. Tadi aku sengaja singkatin supaya videonya nggak lama-lama dan kita bisa cepetan ketemu di kelas. Oke, jadi see you in the next class. Bye-bye.